Selamat pagi teman-teman, kembali lagi bersama saya Pak Beni. Kali ini kita bertemu kembali dalam materi perpajakan. Nah, pada pertemuan sebelumnya kan kita telah membahas tentang pengertian dari pajak, lalu fungsi dan juga manfaat pajak itu apa saja. Kemudian ada asas-asas dari pemungutan pajak, dan yang terakhir adalah hubungan antara pajak dengan APBN. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan lanjut ke materi yang juga tidak kalah penting, yakni yang pertama adalah kita akan membahas tentang jenis-jenis dari pajak, yang kedua adalah sistem pajak di Indonesia, dan yang ketiga adalah macam-macam tarif pajak, dan yang keempat adalah alur pemungutan pajak. Nah, kita mulai dari yang pertama, jenis-jenis pajak. Di sini dibedakan menjadi tiga jenis, yakni yang pertama menurut golongan, yang kedua pajak menurut sifat, dan yang ketiga adalah pajak menurut lembaga pemungut. Nah, untuk pajak berdasarkan golongan itu terdiri atas pajak langsung dan juga pajak tidak langsung. Pajak langsung merupakan pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Nah, contoh dari golongan pajak langsung ini adalah pajak penghasilan, di mana pajak penghasilan itu dikenakan kepada setiap orang sesuai dengan penghasilan mereka masing-masing. Nah, dan hal itu tidak dapat dilimpahkan kepada pihak yang lain. Kemudian pajak bumi dan bangunan. Nah, itu kenapa dibebankan secara langsung? Karena pajak ini dibayar atas nama pemilik yang memiliki bumi dan bangunan tersebut. Kemudian adalah pajak kendaraan bermotor, di mana nama dari kendaraan bermotor tersebut dilimpahkan di satu orang, sehingga pada saat pembayaran pajak hanya orang tersebut yang dapat membayar pajak dengan membawa KTP-nya. Kemudian pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain karena jenis pajak ini tidak memiliki surat ketetapan pajak. Contoh dari pajak tidak langsung ini adalah pajak penjualan, lalu pajak pertambahan nilai, kemudian bea impor. Kemudian jenis-jenis pajak berdasarkan sifat, ada pajak subjektif dan juga pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya, ini dengan memperhatikan keadaan diri dari wajib pajak itu sendiri. Contoh dari adanya pajak subjektif ini adalah pajak penghasilan, di mana pajak penghasilan itu dikenakan bagi setiap orang sesuai dengan keadaan mereka masing-masing. Misalnya si A memiliki pajak sebesar sekian dan si B memiliki pajak sebesar sekian. Nah, pajak ini dikenakan sesuai dengan keadaan mereka. Kemudian pajak objektif merupakan pungutan yang memperhatikan nilai objek pajak tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak. Yang membedakannya dengan pajak subjektif adalah kalau objektif ini sesuai dengan nilai dari objek pajak tersebut. Contohnya adalah pajak bumi dan bangunan, pajak pertambahan nilai, dan juga pajak penjualan atas barang mewah. Lalu yang ketiga, pajak menurut lembaga pemungut adalah pajak pusat dan juga pajak daerah. Kalau pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola pemerintah pusat. Dalam hal ini dikelola oleh Dirjen Pajak, meliputi pajak penghasilan, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan. Kemudian untuk pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah, mau baik pemerintah provinsi atau pemerintah kota atau kabupaten, meliputi pajak kendaraan bermotor, lalu pajak hotel dan restoran, pajak reklame, pajak radio, dan sebagainya. Kemudian kita masuk ke sistem pajak. Nah, sistem pajak di Indonesia terbagi atas tiga jenis, yakni Official Assessment System, yang kedua adalah Self-Assessment System, dan ketiga Withholding System. Yang pertama, Official Assessment System merupakan sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah atau fiskus atau pemungut pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Jadi, pajak di sini ditentukan besarannya oleh pemerintah. Kemudian, yang untuk Self-Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Jadi pemerintah tidak ikut campur tangan, lalu wajib pajak itu dapat mendaftarkan sendiri
besarnya pajak terutang yang dilimpahkan pada mereka. Kemudian yang ketiga adalah withholding system, merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga, bukan pemungut pajak, dan juga bukan dari wajib pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak itu sendiri. Nah, kita sekarang masuk ke macam-macam tarif pajak. Di sini ada proporsional, progresif, digresif, dan konstan atau tetap. Untuk pajak proporsional itu sendiri, pengertiannya adalah pajak yang menggunakan persentase yang tetap untuk setiap dasar pengenaan pajak. Misalnya, pajak proporsional ini ditentukan di pajak pertambahan nilai. Lalu untuk digresif adalah pajak yang menggunakan persentase yang menurun untuk setiap dasar pengenaan pajak. Nah, kemudian ada pajak progresif. Pajak progresif itu menggunakan persentase yang semakin naik atau meningkat apabila dasar setiap pengenaan pajak semakin besar. Hal ini tercermin dalam pengenaan pajak penghasilan. Kemudian yang keempat, pajak konstan atau tetap. Pajak konstan atau tetap adalah tarif pajak yang tetap untuk setiap dasar pengenaan pajak. Nah, berikut contoh-contoh dari keempat tarif pajak tersebut. Nah, untuk pajak proporsional sendiri di sini kita lihat pendapatan kena pajak itu setiap nominal akan bertambah, namun tarif pajak yang dikenakan tetap sebesar 10%, sehingga yang membedakan adalah besarnya pajak yang dibayar, namun tarif pajak tetap 10%. Jadi pajak akan bertambah seiring dengan keningkatan pendapatan kena pajak. Yang kedua adalah contoh dari pajak konstan adalah pengenaan biaya untuk bea materai akan dikenakan sebesar 3.000 dan juga 6.000, apapun itu jenis dari pajak dari penghasilannya. Kemudian pajak progresif di sini kita lihat, nah setiap pendapatan yang meningkat akan diiringi dengan peningkatan tarif pajak. Pertama di penghasilan 50 juta, tarif pajak sebesar 10%, di 75 juta 15%, dan juga 100 juta 20%, sehingga besarnya pajak akan meningkat. Lalu yang keempat adalah digresif. Nah, yang membedakan dengan progresif di sini adalah tarif pajak yang semakin menurun walaupun pendapatan kena pajaknya semakin bertambah. Baiklah, untuk pembahasan kita yang terakhir pada hari ini adalah alur dari pemungutan pajak. Pada diagram ini saya akan menjelaskan alur-alurnya. Yang pertama adalah wajib pajak yang memenuhi syarat secara objektif dan subjektif ini mendaftarkan diri mereka untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak dengan mendaftarkan secara online atau ke kantor pelayanan pajak. Kalau kemudian setelah terdaftar, wajib pajak ini menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang selama 1 tahun berjalan. Atas dasar itu mereka membayar ke bank yang ditunjuk oleh pemerintah atau kantor pos dengan menggunakan surat setoran pajak. Kemudian yang ketiga adalah wajib pajak mengisi surat pemberitahuan atau SPT tahunan dan melaporkannya secara langsung ke kantor KPP atau mengirimkan dokumen SSP lembar ketiga dan juga SPT-nya. Kemudian jika sudah menerima, maka mereka akan mendapatkan tanda penyampaian SPT yang dikirimkan dari Dropbox via KPP, pojok pajak, mobil pajak keliling, atau via pos e-filing. Nah, akan kembali lagi ke wajib pajak dan dapat membayar kembali di tahun berikutnya. Nah, pajak-pajak yang dibayarkan ini akan masuk ke pos dari APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dapat digunakan sebagai pembangunan fasilitas dan infrastruktur. Kemudian untuk dana alokasi umum, pemilihan umum, penegakan hukum, subsidi pangan dan BBM, pelayanan kesehatan, pertahanan keamanan, untuk pendidikan, kelestarian lingkungan hidup, untuk penanggulangan bencana, kelestarian budaya, untuk transportasi massal, dan sektor-sektor lainnya yang banyak lagi yang dapat dibiayai oleh negara dalam urusan fasilitas publik. Baiklah, terima kasih teman-teman atas atensinya pada pagi hari ini. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Tetap jaga kesehatan.